Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kemajemukan masyarakat Indonesia. Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Bagaimana proses geografis mempengaruhi aktivitas ekonomi, pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Pemantauan terhadap anomali iklim global di Samudra Pasifik. Ekuator menunjukkan anomali iklim La Nina sedang berkembang. Indeks ENSO menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Tengah dan Timur dalam kondisi dingin selama enal dasarian terakhir dengan nilai anomali telah melewati angka minus 0,5 derajat Celcius yang menjadi ambang batas kategori La Nina. Perkembangan nilai anomali suhu muka laut di wilayah tersebut masing-masing adalah minus 0,6 derajat Celcius pada bulan Agustus dan minus 0,9 derajat Celcius pada bulan September. Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normalnya. Dampak La Nina tidak sama di seluruh Indonesia. Pada bulan Oktober sampai November, peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. Pada bulan Desember dan Februari 2021 akan terjadi peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat terjadi di Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Pada bulan Oktober ini, beberapa zona musim di wilayah Indonesia diperkirakan akan memasuki musim hujan. Di antaranya, pesisir timur Aceh, sebagian Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, Banten, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Utara, sebagian kecil Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian kecil Nusa Tenggara Barat. Peningkatan curah hujan seiring dengan awal musim hujan disertai peningkatan akumulasi curah hujan akibat La Nina berpotensi menjadi pemicu terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. La Nina merupakan salah satu pengaruh dari perubahan cuaca dan iklim. Fenomena tersebut dapat terjadi dengan ditandai penurunan suhu 3 derajat sampai 5 derajat Celcius. Pada akhir 2020, Indonesia mengalami dampak La Nina yang dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normal. Dampak La Nina tidak sama di seluruh Indonesia. Pada bulan Oktober sampai November, peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina dapat terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia kecuali Sumatera. Pada bulan Desember dan Februari 2021 akan terjadi peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat terjadi di Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Peningkatan curah hujan akan berdampak pada bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Fenomena tersebut merupakan salah satu contoh dari pengaruh cuaca dan iklim yang terjadi dalam kehidupan terkait dengan materi yang akan kita bahas. Cuaca dan iklim yang berubah-ubah dapat mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi. Perubahan cuaca dan iklim mempunyai pengaruh terhadap segala aktivitas manusia dalam segala bidang. Berikut adalah pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Bidang pertanian menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai dalam kehidupan masyarakat. Bidang perhubungan, cuaca, suhu, arah, dan kecepatan angin, awan, dan kabut sangat mempengaruhi kelancaran jalur penerbangan. Selain berpengaruh terhadap penerbangan, faktor cuaca dan iklim berpengaruh pula terhadap transportasi laut, seperti arah dan kecepatan angin, tinggi gelombang, badai, dan lain-lain. Bidang lingkungan hidup, perubahan iklim dan cuaca mempengaruhi kondisi ekosistem di suatu tempat. Musim kemarau yang panjang menyebabkan gangguan siklus hidrologis yang berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. Bidang industri, iklim mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Banyak industri tradisional yang masih bergantung pada kondisi cuaca seperti panas matahari, antara lain industri garam, genteng, batu bata, dan kerupuk. Bidang kesehatan,
iklim dan cuaca juga mempengaruhi terhadap kesehatan manusia. Banyak penyakit yang muncul di cuaca tertentu. Sebagai contoh adalah penyakit yang disebarkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan malaria. Bentuk muka bumi di Indonesia. Bagaimana bentuk muka bumi yang sekarang kalian tinggali? Tahukah bagaimana bentuk-bentuk muka bumi tersebut dapat menjadi suatu tempat yang khas dan berbeda dari wilayah lain? Bentuk muka bumi di Indonesia memiliki keragaman baik di lautan ataupun di daratan. Bentuk muka bumi tersebut mengalami proses perubahan yang berangsur-angsur selama masih ada pergerakan. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga eksogen dan tenaga endogen. Tenaga endogen. Tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi sehingga mengakibatkan pergerakan kulit bumi. Tenaga endogen meliputi vulkanisme, aktivitas gunung api, tektonisme atau aktivitas gerakan lapisan bumi, dan seisme. Tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar bumi, artinya tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi seperti kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi berupa air, angin, organisme, sinar matahari, dan es.